Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fauziah dengan NIM 2410401005 dari Prodi Perbankan Syariah 3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang tahapan studi kelayakan bisnis. Adapun dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis ini adalah Bapak Fardinal MM. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, tahap penemuan ide dan gagasan. Ini tahap awal ketika kita mencari atau menemukan ide bisnis. Kita memikirkan peluang, masalah yang bisa dipecahkan, atau kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Dari ide inilah nanti kita mulai membuat konsep bisnis. Untuk contohnya, seorang mahasiswa melihat tren minum kopi susu sedang booming di kota-kota besar. Ia pun terpikir membuka kedai kopi susu dengan konsep take away, yang praktis dan harga terjangkau untuk anak muda. Yang kedua, tahap penelitian dan analisis pendahuluan. Pada tahap ini dilakukan penelitian awal untuk mengetahui apakah ide tersebut layak. Kita melihat potensi pasar, pesaing, tren, dan faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan bisnis. Tujuannya untuk memfilter ide yang benar-benar potensial. Untuk contoh pada tahap ini, pada contoh pertama tadi, ia melakukan survei kecil-kecilan di sekitar kampus untuk mengetahui minat mahasiswa membeli kopi susu. Ternyata, 70% responden menyukai kopi susu namun merasa harga di kedai terkenal terlalu mahal. Nah, yang ketiga, tahap pengumpulan data. Di sini, kita mengumpulkan data yang lebih lengkap, seperti data pasar, biaya, lokasi, teknologi, tenaga kerja, dan sumber daya lain. Data ini akan menjadi dasar analisis kelayakan bisnis secara lebih mendalam. Untuk contohnya, mengumpulkan data lebih detail, harga bahan baku kopi dan susu, biaya sewa kios, gaji pegawai, harga kompetitor, jam ramai pembeli, hingga tren menu favorit. Data ini dikumpulkan dari supplier, media sosial, dan wawancara pelanggan. Nah, untuk tahap yang keempat adalah tahap analisis kelayakan. Tahap ini adalah proses mengevaluasi semua data yang sudah terkumpul. Kita menganalisis aspek pasar, teknis, manajemen, keuangan, hukum, hingga dampak sosial lingkungan. Hasilnya kita bisa tahu apakah bisnis ini realistis dijalankan atau tidak. Nah, untuk contohnya, menghitung estimasi biaya operasional, proyeksi keuntungan, dan titik impas atau BEP. Melihat apakah lokasi strategis, jumlah kompetitor seimbang, dan apakah teknologi atau mesin kopi memadai. Dari analisis ini, ia mengetahui bisnisnya bisa balik modal dalam 8 bulan. Tahap yang kelima adalah tahap studi kelayakan syariah, atau tambahan untuk model bisnis syariah. Jika bisnis yang dijalankan berbasis syariah, tahap ini menilai apakah bisnis tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Misalnya, bebas dari riba, gharar, atau ketidakjelasan, dan sesuai dengan akad yang halal. Untuk contohnya, pemilik memastikan pemasok bahan baku halal atau memiliki sertifikat halal. Transaksi jelas, tidak ada unsur riba dalam pembiayaan, dan sistem kerjasama dengan mitra sesuai akad yang sah menurut syariah. Nah, untuk tahap yang terakhir yaitu tahap penyusunan laporan dan rekomendasi. Semua hasil analisis kemudian dituangkan ke dalam laporan resmi. Laporan ini memuat kesimpulan, rekomendasi, dan langkah-langkah yang sebaiknya diambil. Apakah bisnis dijalankan, ditunda, atau dibatalkan. Untuk contohnya, semua hasil analisis dituangkan ke dalam laporan. Laporan berisi ringkasan ide bisnis, analisis pasar, keuangan, hingga kesimpulan layak dijalankan. Laporan ini juga dicantumkan rekomendasi, strategi, promosi, dan rencana pembangunan. Nah, itulah hasil yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.